Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Febria, Saya Leslie, saya Anggiliani, saya Deana Danistiani, saya Maya Angelina, saya Winda Lakami, saya Anissa Paulina, saya Ella Fitriani. Di sini kami akan membahas materi tentang prinsip hereditas dan pewarisan sifat. Prinsip hereditas dalam mekanisme pewarisan sifat. Prinsip ini mengacu pada cara genetik atau informasi genetik diturunkan dari generasi ke generasi. Ini melibatkan transfer sifat-sifat biologis dari orang tua ke keturunan mereka melalui materi genetik seperti DNA. Proses ini tergantung pada prinsip-prinsip genetika dasar seperti hukum-hukum Mendel yang mengatur pewarisan sifat tertentu dan konsep rekombinasi genetik selama reproduksi seksual. Mekanisme pewarisan sifat mengikuti aturan genetika yang melibatkan komponen-komponen seperti berikut. Yang pertama ada gen, yaitu bagian dari DNA yang menyimpan informasi tentang pewarisan sifat. Gen ini dapat diwariskan dari orang tua ke keturunan. Yang kedua ada alel, yaitu variasi atau bentuk alternatif dari suatu gen yang terdapat pada lokus yang sama di kromosom homolog. Alel dari orang tua dapat menghasilkan variasi dalam sifat keturunan. Yang ketiga, ada kromosom, yaitu struktur yang membawa gen-gen dalam sel. Manusia memiliki 23 pasang kromosom, di mana setengahnya diwariskan dari ibu dan setengahnya dari ayah. Yang keempat, ada genotip, yaitu kumpulan gen yang memiliki oleh individu. Genotip ini mempengaruhi sifat yang diturunkan. Yang kelima, ada fenotip, ekspresi, fisik atau karakteristik yang muncul dari genotip individu. Ini merupakan hasil dari interaksi antara gen dengan lingkungan. 6. Meiosis adalah proses pembelahan sel khusus yang terjadi dalam organ reproduksi, yaitu sperma dan sel telur, dengan separuh jumlah kromosom biasa. Proses ini memastikan keragaman genetik dalam keturunan. 7. Rekombinasi genetik adalah proses pencampuran kembali materi genetik dari orang tua saat pembentukan sel-sel reproduksi. Ini juga berkontribusi pada keragaman genetik dalam keturunan. Mekanisme pewarisan sifat melibatkan analisis prinsip-prinsip genetika yang terlibat dalam mentransmisikan informasi genetik dari satu generasi ke generasi berikutnya. Beberapa konsep utama dalam menganalisis hereditas yaitu melibatkan yang pertama, alel dan gen. Identifikasi alel atau versi dari gen yang terlibat dalam sifat tertentu dan bagaimana alel-alel ini diwariskan dari orang tua ke keturunan. Yang kedua, hukum Mendel. Penerapan hukum-hukum Mendel seperti hukum segregasi dan hukum perbandingan independen untuk memahami bagaimana alel-alel dipisahkan dan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Yang ketiga, segregasi gen. Memahami bagaimana alel-alel dari pasangan gen dipisahkan selama pembentukan sel kelamin dan bagaimana hal ini mempengaruhi pewarisan sifat. Yang keempat, asortasi bebas. Menilai asortasi bebas yaitu bagaimana alel-alel untuk sifat yang berbeda dapat diwariskan secara independen satu sama lain. Yang kelima, rekombinasi genetik. Memahami rekombinasi genetik yaitu pertukaran fragmen kromosom selama meiosis yang dapat menyebabkan variasi genetik baru. Nah, melalui analisis ini kita dapat memahami bagaimana kombinasi alel diwariskan dan bagaimana variasi genetik dihasilkan dalam suatu populasi. Studi hereditas membantu mengungkap prinsip-prinsip dasar pewarisan sifat dan kontribusi genetik terhadap keragaman dalam suatu spesies. 1. Contoh interaksi antar komponen prinsip hereditas dalam pewarisan sifat. Salah satu contoh interaksi antar komponen prinsip hereditas dalam pewarisan sifat adalah melalui proses rekombinasi genetik selama pembentukan gamet. Selama meiosis, penukaran sebagian besar materi genetik antara kromosom homolog dapat menghasilkan kombinasi baru dari gen-gen yang diwariskan dari kedua orang tua. Ini menciptakan keragaman genetik dan memungkinkan pewarisan sifat yang unik pada keturunan.
Hukum Mendel adalah serangkaian prinsip genetika yang dirumuskan oleh Gregor Mendel pada abad ke-19. Hukum ini menggambarkan pewarisan sifat melalui generasi dan melibatkan konsep alel yang mendominasi dan resesif. Contoh hukum Mendel meliputi hukum segregasi dan hukum asortasi bebas yang menjelaskan bagaimana alel dari pasangan gen dipisahkan dan diwariskan selama pembentukan gamet. Hukum Mendel. Hukum Mendel pertama atau hukum segregasi bebas. Pada pembentukan gamet, alel-alel yang berpasangan akan dipisahkan atau disegregasikan ke dalam dua gamet atau sel kelamin yang terbentuk. 1. Monohibrid, yaitu persilangan dua individu dengan satu sifat beda. Contoh, bunga kuning dengan genotip B besar B besar disilangkan dengan bunga hijau dengan genotip B kecil B kecil. Gen yang mengontrol warna bunga ada dalam dua bentuk, yaitu gen dominan B besar untuk bunga kuning dan gen resesif B kecil untuk bunga hijau. Ketika kedua bunga tersebut disilangkan, hasilnya akan menjadi F1, yaitu generasi pertama. Dalam F1, semua keturunan yang memiliki bunga kuning, karena gen kuning B besar dominan terhadap gen hijau B kecil. Genotip F1 akan menjadi B besar B kecil. Jika F1 disilangkan kembali, kita akan mendapatkan F2 atau generasi kedua. Dalam F2, fenotip yang diamati akan menjadi 3:1, yaitu 3 tanaman dengan bunga kuning dan 1 tanaman dengan bunga hijau. Genotip F2 akan menjadi B besar B besar, Y besar B kecil, dan B kecil B kecil. 2. Dominasi penuh. Menghasilkan keturunan dengan sifat sama seperti sifat induk dominan. Contoh, bunga mawar. Persilangan bunga merah, fenotip M besar dengan merah M besar M kecil dan putih M kecil M kecil. Ketiga, intermediate, yaitu menghasilkan fenotip gabungan dari kedua induk. Contoh, bunga pukul 4. Persilangan merah M besar dengan pink M besar M kecil dan putih M kecil M kecil. Yang keempat, kodominan, yaitu menghasilkan sifat campuran yang kedua sifat diekspresikan. Contoh, bunga rhododendron. Persilangan merah fenotip M besar merah dan putih M besar M kecil dan putih M kecil M kecil. Hukum Mendel 2, assessment. Pada pembentukan gamet terjadi pemisahan dari diploid menjadi haploid, kemudian bergabung secara bebas. Yang pertama itu aplikasi dari persilangan banyak sifat beda atau P dihibrid, X dihibrid, trihibrid. Contohnya persilangan Erels biji. Ini contohnya, ini rumusnya. Sama dengan P1 bagi bulat kuning kali kisut hijau, lambang BKK, BBKKK. Sama dengan gamet 1 bagi BK, sama dengan penotip 1 dibagi BKKK. Sama dengan rasio penotip dibagi 100% bulat kuning, sama dengan rasio genotip dibagi 100% heterozigot, atau lambangnya BBKKK. Min P2 sama dengan bulat kuning kali bulat kuning, lambang BBKKK, BBKKK. Min genotip 2 sama dengan BK dikali BK. Gamet 1 yaitu BBKKK, BBKKK. Gamet 2 BBKKK. Gamet 3 B kecil BK, BBKKK. Gamet 4 BBKK. Itu hasilnya rasio genotip sama dengan 9/3/1. Rasio genotipnya 1/2/1/3/1/2/2.